Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketiga, kita membahas tentang analisis kuantitatif terhadap permintaan. Yang kita bahas adalah elastisitas. Konsep elastisitas sendiri menjelaskan seberapa besar perubahan permintaan barang yang diminta jika variabel tertentu dirubah. Ada beberapa contoh elastisitas. Yang pertama, elastisitas harga dari permintaan atau price elasticity of demand. Yang kedua, elastisitas harga silang. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Dan yang keempat, elastisitas lainnya. Untuk elastisitas harga dari permintaan atau price elasticity of demand, elastisitas ini mengukur seberapa besar jumlah barang yang diminta berubah jika harga barang berubah. Secara formal, elastisitas tersebut dapat dihitung dengan rumus elastisitas demand sama dengan delta Q dibagi Q. Delta Q itu adalah kuantiti baru dikurang kuantiti awal dibagi Q. Kemudian delta P dibagi P. Delta P itu adalah perubahan harga. Artinya harga baru dikurang harga awal dibagi P atau harga. Keterangannya, Q itu adalah jumlah barang yang diminta, delta Q adalah perubahan jumlah barang yang diminta, delta P adalah perubahan harga, dan P adalah harga barang. Tanda negatif menunjukkan hukum permintaan. Dianggap elastis apabila perhitungan elastisitas demand nilainya itu lebih besar dari 1, dan dianggap tidak elastis atau inelastis itu apabila nilai perhitungan elastisitas demand lebih kecil daripada 1, dan unitary elastis itu apabila perhitungan elastisitas demand itu sama dengan 1. Untuk kurva elastis sempurna dan perfectly inelastis atau tidak elastis sempurna itu apabila harga untuk yang perfectly elastis itu apabila harga tetap tetapi kuantitas itu bertambah. Harga tetap, kuantitas bertambah. Jadi bergerak ke sebelah kanan. Kemudian untuk perfectly inelastis itu kuantiti atau jumlah barang yang diminta tetap, tetapi harga semakin lama makin ke atas. Makin tinggi harganya. Kemudian elastisitas total pendapatan dan permintaan linear. Kalau untuk kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Misalkan di sini harga 80, jumlah barang yang diminta 10, dan dia akan bergerak ke kanan bawah. Harga semakin turun, kuantiti yang diminta juga semakin bertambah, bisa jadi sampai 20, 30 sampai 40 unit. Apabila harga semakin lama semakin turun. Kemudian ada total revenue dan quantity. Pada total revenue atau pendapatan yang diterima, ya, total pendapatan yang diterima itu 800 dengan quantity 10. Dan apabila jumlah barang yang diminta, maka pendapatan dari perusahaan tersebut juga bergerak naik, ya. Apabila kuantiti yang diminta itu 20 unit, jumlah pendapatan yang diterima naik menjadi 1200. Kemudian pada kuantiti 1200 tidak mengalami kenaikan. Kemudian pada kuantiti 40 unit, total revenue itu turun, ya, menjadi 800. Dalam hal ini perusahaan melakukan perubahan harga. Jadi pada saat 30 unit barang yang diminta, harga yang diberikan kepada konsumen itu mengalami penurunan. Jadi jumlah pendapatan diterima stabil 1200. Kemudian pada saat itu mungkin saja barang penjualannya tidak mengalami kenaikan signifikan. Oleh karena itu
penjual menurunkan harga, ya, penjual menurunkan harga, kemudian kuantiti yang diminta mengalami kenaikan 40, tapi keuntungannya mengalami penurunan menjadi 800. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga sendiri, ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang substitusi, permintaan semakin elastis. Waktu, permintaan cenderung semakin elastis dalam jangka pendek daripada dalam jangka panjang. Waktu memberikan ruang yang lebih dalam, membantu konsumen mencari barang substitusi. Untuk pengeluaran, barang yang dibeli dari sebagian kecil anggaran konsumen cenderung lebih inelastis daripada barang yang dibeli dari sebagian besar penghasilan mereka. Elastisitas harga silang dari permintaan, rumusnya adalah persentase delta Q X dibagi persentase delta P Y. Jika elastisitas lebih besar dari 0, maka X dan Y adalah barang substitusi. Jika elastisitas lebih kecil dari 0, maka X dan Y adalah barang komplementer. Untuk prediksi perubahan pendapatan dari dua produk, anggap perusahaan menjual barang yang saling berkaitan. Jika harga X berubah, maka total pendapatan akan berubah. Elastisitas penghasilan, rumusnya adalah persentase delta Q X dibagi persentase delta M. Jika elastisitas penghasilan nilainya lebih besar dari 0, maka X adalah barang normal, barang yang tidak terpengaruh dari tingkat pendapatan atau penghasilan. Jika elastisitas penghasilan lebih kecil dari 0, maka X adalah barang inferior, barang yang tingkat pendapatan barang yang dibeli oleh mereka yang tingkat pendapatannya rendah. Kegunaan elastisitas: penentuan harga, mengelola aliran dana, berpengaruh pada perubahan harga pesaing, berpengaruh pada kecenderungan dan resesi ekonomi, berpengaruh pada kampanye iklan, dan lain-lain. Contoh penentuan harga dan aliran dana. Berdasarkan pada laporan FTC oleh Michael Ward, elastisitas harga sendiri dari permintaan pelayanan jangka panjang adalah sebesar minus 8,64. Perusahaan A, T, dan T membutuhkan peningkatan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pemasaran. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka seharusnya perusahaan A, T, dan T menaikkan atau menurunkan harga. Nah, ini yang harus dipertanyakan, apa menaikkan atau menurunkan harga. Kalau misalkan diturunkan harga, karena permintaan adalah elastis, penurunan harga akan meningkatkan kuantitas permintaan dengan persentase lebih besar daripada penurunan harga. Maka akan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan A, T, dan T. Untuk mengukur perubahan, jika A, T, dan T menurunkan harga hingga 3%, apa yang akan terjadi pada panggilan telepon jarak jauh melalui A, T, dan T? Panggilan akan naik berapa persen? Nah, kita lihat perhitungannya. Elastisitas penjualan yaitu minus 8,64 sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Untuk elastisitas tadi berjumlah minus 864 sama dengan persentase delta Q dan dibagi harga persentase delta P. Untuk penurunan harga minus 3%, ya, hingga 3%. Jadi minus 3% dinaikkan ke sebelah kiri, jadi minus 864 dikali minus 3% dibagi persentase delta Q, atau berapa jumlah panggilan untuk penjualan, atau berapa jumlah panggilan untuk pelayanan. Nah, bisa di sini bisa dilihat minus 3% kali minus 8,64
sama dengan persentase delta Q. Nah, persentase delta Q sama dengan 25,92%. Itu hasil perkalian dari minus 3% dikali minus 8,64. Dampak dari perubahan dalam harga pesaing berdasarkan pada laporan FTC oleh McElwatt, harga elastisitas silang perusahaan A, T, dan T dari permintaan untuk layanan jangka panjang adalah 9,06. Jika pesaing menurunkan harga mereka sebesar 4%, apa yang akan terjadi pada permintaan layanan perusahaan A, T, dan T? Permintaan A, T, dan T akan jatuh. Misalkan bisa dilihat di sini, layanan jangka panjang 9,6%, kemudian mereka menurunkan harga sampai 4%. Elastisitasnya 9,06%, kemudian harga diturunkan minus 4%. Nah, minus 4% pindah ke sebelah kiri, jadi 9,06 dikali minus 4% sama dengan persentase delta Q atau pelayanan mereka. Berapa persentase pelayanan yang mereka terima? Jadi minus 4% dikali 9,6% sama dengan minus 36,24%. Ini adalah persentase dari pelayanan permintaan. Jadi lihat di sini akan jatuh ya permintaan mereka karena nilainya minus. Untuk prestasi fungsi permintaan, penyajian secara matematis dari kurva permintaan, contoh Qx sama dengan 10 min 2Px ditambah QPY min 2M. X dan Y adalah barang substitusi, koefisien dari PY adalah positif, dan X adalah barang inferior, koefisien dari M adalah negatif. Contoh permintaan linear QD sama dengan 10 min 2P. Untuk elastisitas harga sendiri itu min 2P di min 2P dibagi Q. Sedangkan jika P1 P sama dengan 1, Q sama dengan 8, karena 10 min 2 P nya 1, jadi 2 kali 1, jadi 10 min 2 8. Jadi Q nya adalah 8. Untuk elastisitas harga barang sendiri, ketika P1 Q 8, maka min 2 dikali 1 dibagi 8 sama dengan min 0,25. Kan min 2P dikali Q. Min 2 kali P nya 1, min 2 kali 1, min 2 dibagi 8. Q nya 8 sama dengan min 0,25. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.